penyesalan pasca sterilisasi tuba adalah salah satu faktor yang menjadi resiko tinggi terjadinya penurunan gairah seksual dan penurunan minat hubungan seksual itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh tubektomi yang merupakan teknik kontrasepsi mantap pada seorang wanita. Apakah dapat mempengaruhi gairah seksual pada seorang wanita tersebut? Alat kontrasepsi pada wanita tersedia dalam beberapa metode. Salah satunya adalah tubektomi. Tubektomi ini merupakan metode kontrasepsi permanen pada seorang wanita. Begitu banyak teman-teman yang menanyakan di kolom komentar di channel YouTube saya ini, apakah tindakan tubektomi ini akan mengganggu gairah seksual seorang wanita setelah menjalani tindakan tubektomi? Karena saya belum pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh fungsi seksual seorang wanita pasca tindakan tubektomi, maka saya berusaha untuk mencari informasi yang mungkin bisa membantu pertanyaan teman-teman tentang mengenai pengaruh pada tindakan tubektomi yang berhubungan dengan gairah seksual. Namun sangat saya sarankan bagi teman-teman untuk menontonnya sampai selesai, jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran informasi yang akan saya sampaikan di video ini. Beberapa mitos di masyarakat berasumsi bahwa tindakan kontrasepsi tubektomi ini bisa menurunkan gairah seksual seorang wanita. Secara sederhana, tindakan tubektomi ini dilakukan dengan mengikat dan juga memotong bagian tuba sebelah kiri dan juga tuba sebelah kanan seorang wanita agar tidak terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, sehingga tentu saja pembuahan tidak akan terjadi. Lantas apakah tindakan tersebut menurunkan gairah seksual seorang wanita? Ada beberapa artikel dan jurnal yang sudah saya baca dan masing-masing memiliki pandangan tersendiri terhadap hasil studi penelitiannya. Fungsi seksual itu sendiri terdiri dari aspek keinginan, gairah, pelumasan, orgasme, kepuasan, dan rasa nyeri saat berhubungan seksual. Dikutip dari Jurnal National Library of Medicine. Ini nanti akan saya buatkan linknya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung untuk menelusuri jurnal tersebut. Dari jurnal C. Castello dan kawan-kawan ini menjelaskan lebih dari 80% dari 4.576 wanita yang diteliti melaporkan tidak adanya perubahan yang konsisten baik dalam segi minat seksual atau kesenangan setelah operasi tubektomi. Malah pada penelitian ini wanita dengan tindakan tubektomi lebih cenderung mengalami peningkatan dalam melakukan hubungan seksual. Dan wanita dengan penyesalan telah melakukan tindakan tubektomi adalah kelompok yang paling mungkin memiliki efek negatif. Dalam arti kata, penyesalan pasca sterilisasi tuba adalah salah satu faktor yang menjadi resiko tinggi terjadinya penurunan gairah seksual dan penurunan minat hubungan seksual itu sendiri. Berarti hanya minoritas yang mengalami gejala penurunan gairah seksual dan harus diteliti lebih jauh. Namun pada penelitian oleh jurnal Psikiatri J India yang meneliti 60 wanita yang dilakukan wawancara sebelum dan sesudah 6 bulan melakukan sterilisasi tuba,
Maka didapati sebelum dilakukan tindakan sterilisasi terdapat 36,7% terjadi disfungsi seksual dan meningkat sekitar 71,1% setelah prosedur signifikan secara statistik. Dan gangguan umum yang terjadi adalah orgasme, gairah, dan keinginan, dan juga gangguan nyeri paling umum terjadi. Namun begitu, efek sterilisasi berbeda pada setiap individu. Sterilisasi ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan psikologis. Efek positif dapat dirasakan dengan hilangnya rasa takut akan kehamilan yang tidak diinginkan, namun memiliki efek samping lain dari rasa kehilangan kemampuan reproduksi. Dan pengaruh efek samping seksualitas pasca tubektomi ini juga dipengaruhi oleh budaya, di mana ras Eropa pada wanita lebih menikmati kehidupan seksualnya dan peduli dengan fungsi seksualnya. Sementara pada budaya Asia ini lebih tertutup dalam menikmati hubungan seksual dan lebih menyerahkan ke pihak laki-laki atau pihak suami. Jadi dapat disimpulkan hasil dari beberapa penelitian terdapat gangguan gairah seksual pasca tubektomi bervariasi sesuai dengan konteks sosial kultural dan juga peran wanita dalam masyarakat yang dilakukan penelitian. Keyakinan agama dan juga tingkat pendidikan juga mempengaruhi hal tersebut. Dan tubektomi dapat mempengaruhi perubahan fungsi ovarium meskipun ovulasi tidak berpengaruh. Efek yang dapat ditimbulkan pasca tubektomi adalah gejala nyeri perut di daerah bagian bawah dan juga nyeri berhubungan seksual setelah tubektomi. Namun beberapa penelitian lain disebutkan pasca dilakukannya tindakan tubektomi tidak ada perbedaan pola hormon dari siklus haid dengan atau tanpa kontrasepsi. Jadi antara wanita yang melakukan tubektomi dengan wanita yang tidak melakukan tubektomi tidak akan mengganggu pola hormon dari siklus haidnya. Dan sebuah penelitian oleh Baskul A dan kawan-kawan di daerah Kanada terhadap 127 wanita yang melakukan sterilisasi tuba di tahun 2000 sampai 2005 melaporkan sekitar 23,1% mengalami perubahan pada kehidupan seksual mereka. Untuk itu, setelah menonton video ini, pastikan bahwa teman-teman telah mendapatkan informasi mengenai efek dari tindakan sterilisasi tuba yang dilakukan. Karena tidak semua tubektomi akan mengganggu aktivitas seksual, namun ada beberapa juga wanita yang mengalami penurunan gairah seksual pasca dilakukan tindakan tubektomi. Berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, jangan sampai timbul penyesalan di kemudian hari. Jika tidak ada indikasi medis untuk dilakukan tindakan tubektomi, jika tidak ingin memiliki anak lagi, teman-teman bisa menggunakan alat kontrasepsi yang lain seperti IUD. Dan jika teman-teman sewaktu-waktu ingin punya anak lagi, bisa dilakukan dengan membuka IUD tersebut. Dan video ini bukan sebagai nasihat medis, hanya sebuah edukasi. Silakan berkonsultasi dengan dokter yang terkait. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy.